Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Pak Dedil Pesendriawan dari kelas Keuangan Perbankan 1A. Di sini saya akan membahas penilaian prestasi kinerja dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Penilaian prestasi kerja memiliki penjelasan sebagai berikut. Program prestasi kinerja merupakan suatu program yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi perusahaan ataupun instansi pemerintah. Untuk mendapatkan karyawan perlu diadakannya program prestasi kerja yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kompensasi bagi karyawan yang bersangkutan. Dan dari hasil penilaian prestasi kerja dapat diketahui beberapa besar potensi karyawan dalam bekerja serta mengetahui kelebihan dan kekurangan para karyawan yang lainnya. Poin-poin yang harus diketahui tentang penilaian kerja. Nomor 1, ada manfaat penilaian prestasi kerja. Nomor 2, ada metode penilaian prestasi kerja. Nomor 3, tujuan penilaian prestasi kerja. Mari kita bahas satu-satu dari nomor 1. Manfaat penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja mempunyai dasar yang sangat penting bagi perusahaan sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi karyawannya. Menurut T. Hani Handoko, terdapat 10 manfaat yang dapat dipetik dari penilaian prestasi kerja tersebut sebagai berikut. 1. Perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka demi perbaikan prestasi kerja. Nomor 2. Penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Nomor 3. Keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan prestasi kerja masa lalu. Nomor 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Nomor 5. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja seseorang karyawan dapat mengarahkan keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Nomor 6. Penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Nomor 7. Ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana SDM, atau komponen sistem informasi manajemen personalia lainnya. Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan personalia yang diambil menjadi tidak tepat. Nomor 8. Kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu kesalahan karyawan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Nomor 9. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat dan menjamin keputusan penempatan internal diambil dalam diskriminasi. Nomor 10. Tantangan eksternal. Kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Departemen personalia dimungkinkan untuk menawarkan bantuan kepada semua karyawan yang membutuhkan. Kita ke nomor 2. Metode penilaian prestasi kerja. Menurut Robert Bakal, ada 3 pendekatan yang paling sering dipakai dalam penilaian prestasi kerja karyawan. Nomor 1. Sistem penilaian, rating system. Sistem ini terdiri dari 2 bagian, yaitu suatu daftar karakteristik bidang ataupun perilaku yang akan dinilai dan sebuah skala ataupun cara lain untuk menunjukkan tingkat kinerja dari tiap halnya. Nomor 2.
sistem peringkat ranking system. Sistem peringkat memperbandingkan karyawan yang satu dengan yang lainnya, misalnya total pendapatan ataupun kemampuan manajemen. Nomor 3, sistem berdasarkan tujuan, object based system. Berbeda dengan kedua sistem di atas, penilaian prestasi berdasarkan tujuan mengukur kinerja seseorang berdasarkan standar ataupun target yang dirundingkan secara perorangan. Kita ke nomor 3, ada tujuan penilaian prestasi kerja. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, tujuan penilaian prestasi kerja karyawan sebagai berikut. 1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Nomor 2. Untuk mengukur prestasi karyawan, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Nomor 3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Nomor 4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, dan kondisi kerja. Nomor 5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Nomor 6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. Nomor 7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan untuk mengobservasi perilaku bawahan supaya diketahui minat dan kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Nomor 8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. Nomor 9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Nomor 10. Sebagai alat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan. Nomor 11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Nomor 12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan. Ya, di sini saya ingin menyimpulkan kalau penilaian prestasi kerja memang dibutuhkan supaya beberapa karyawan atau pekerja menjadi termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembacaan atau pembahasan materi dari saya tentang penilaian prestasi kinerja. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi penilaian prestasi kinerja, saya mendapatkannya di buku Sumber Daya Manusia yang dikarang langsung oleh Pak Adi Robit. Terima kasih Pak Adi. Yang seperti ini bukunya di Shopee udah ada, jadi silahkan